Aduh, kepala Halo aku tekan. sis, apa kabar? Halo Bro Giring. Apa kabar sis? Sehat? Baik, sehat sebentar ya. Suaranya Giring kok agak jauh ya? Oh serius? Gue padahal udah No, 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 pakai, no. aku pakai Oke, benar-benar. ini kok, pakai tes tes tes, oke? Oke, udah, oke. Halo, ini sehat beneran kan Hai, ya? Bukan OTG kan? sehat dong. Aku, aku udah swab test sudah sampai 3 kali, Mbak. Oh, oke. Mm-mm. Baru sekali. Gak Udah enak swab banget test ya. 3 kali. Aduh, ya rasanya kayak berenang terus semuanya Kemasukan masuk ke air. hidung ya. Iya, Iya, sakit. kemasukan air. Mendingan disuntik sekalian. Ya, tapi lebih inilah, lebih apa ya, lebih tenang soalnya kan akurasi lebih tinggi kan. Iya. Tapi memang menunggu email hasilnya itu yang deg-degan banget. 2 hari doang kan biasanya? Enggak? Aku sih ngambilnya yang agak cepat. Jadi yang lucu yang kedua tuh, yang swab test yang kedua, eh, kayaknya ada yang salah dengan laboratoriumnya. Jadi Mm-mm. eh, yang keluar duluan tuh hasilnya Cynthia istriku, ya kan. Oh, Alhamdulillah negatif. Terus habis itu aku nggak keluar-keluar tuh kan. Wah, habis itu eh, aku udah ngumpulin keluarga lah pokoknya nanti kalau gini, pokoknya kamu harus kayak gini ya, aku wah, harus kayak gini skenario. gini gini. Pokoknya Ya. udah mempersiapkan lah. Nanti aku karantina di sini, udah kamu gini gini. Oh, pokoknya udah ngomongnya udah ngalor ngidul deh. Terus istriku Cynthia udah apa sih kamu Mas Giring ah? Kamu gak usah ngomongnya macem-macem ah gitu. Pokoknya udah heboh-heboh lah ya. Terus dianya yang apa namanya yang nggak bisa tidur, sedangkan akunya tidur tidur aja gitu. Udah capek banget kali ngantuk kali udah tidur tidur aja deh. Akunya ngorok tapi dia nggak bisa tidur karena takut suaminya kenapa kenapa kan. Positif. Terus akhirnya waktu pagi-pagi masih belum keluar juga, masih belum di email juga, nunggu lagi akhirnya baru apa exactly 12 hours lah, 12 jam baru keluar dan alhamdulillah negatif. Anak-anak semuanya juga di swab sempat. Enggak, karena kan waktu itu kan aku sama Cynthia kan sudah mulai ini ya, sudah mulai tugas partai kan, jadi keliling-keliling Indonesia kan. Waktu Oh, itu kan ke oke. Bali, ke ke mana aku ke Bali habis itu ke Semarang. Dari Semarang aku langsung ke Tangsel. Tapi sebelumnya aja aku juga udah belusukan keliling Jakarta sama Tangsel. Jadi ya dan ketemu orang banyak banget kan Iya, gitu. iya. Itu pas yang kemarin new normal itu ya? Pas Ya, mulai masuk new normal, ya, ya. new Oh, normal. gitu. Pokoknya it's couple of weeks ago ya, 2 weeks ago. 2 mingguan. Sebelum Dua PSBB mingguan yang tahap lalu. 2. Ya PSBB, ya nggak tahu nih tahap berapa ya PSBB-nya. Syukurlah kalau begitu semuanya sehat. Kalau Mbak Walaupun Sari jalan angkatan berapa, Mbak? Sis angkatan berapa, 95. Sis? Panggilnya jangan Mbak. 9. Oke, oke, Sis, ya, Sis. Panggil sis aja Angkatan kayak manggil 95. Grace. Iya, Ah, 95. sembilan puluh Aku pernah lima. ikutan sama si Grace Oh ya gitu. 10 tahun lalu. Ya Oh, kan? keren. Kamu di Zaman Kompas kan ya? iya, 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 iya. Aku tadi WhatsApp si Grace sih ngasih tahu ada acara ini. Gak tahu nih dia sempat nonton nggak? Terus dia lagi sibuk kuliah dia. Waduh, kuliahnya padat. Iya, ambil Bener-bener sebelah lagi. udah bener-bener nggak bisa di ini. Bener-bener aku tanya sis guys apa kabar? Wah lagi kuliah nyiapin ini nyiapin itu dari pagi sampai malam katanya kuliah buset. Dari juga ya. Maksudnya Ya, luar biasa sis guys. 2 tahun biasanya di Lee Kuan Yew itu. Iya 2 tahunan lah, 2 tahunan. Mungkin tahun depan Giring, baru beliau makasih ke sana. udah, iya udah, makasih udah nyediain waktu buat ngobrol-ngobrol kita. Lah kamu Ini juga kan, dong, kamu juga terima kasih juga dong. oh, Sama-sama lah. Ah, ini kan dalam rangka reuni lintas angkatan. Seharusnya Oktober besok itu kita RLA. Cuman karena pandemi begini, kayaknya ditunda ya, mungkin sampai tahun depan. Jadi buat apa namanya atmosfer reuninya, atmosfer LLA tetap terasa ya. Akhirnya ada acara-acara seperti ini. Nah, Giring kan salah satu angkatan 2002 ya di 34 ya. ya angkatan 2002. Gasper 3. Kenapa kenapa? Gasper 3. Oh ya ampun Gasper. itu kamu tuh dulu waktu yang gasper gasper itu.
Iya, Gasper 3. Oh my god, gue ngeliput tuh Kan waktu gak itu. kan Gasper 1 tuh kan angkatannya Alda. Waktu itu Alda juga jadi ini kan, jadi bintang tamu juga di sini kan. Aku juga liatin kan. Gasper Hmm, 1, habis itu aku Gasper 3. astaga, itu aku sempat ngeliput tuh waktu heboh-heboh Lah, dulu. lah Sempat heboh zaman kapan kan itu Gasper Gasper. Gasper berapa ya? Pokoknya Ya bu waktu aku itu juga. 2000 berapa ya? 2005 apa 2006 sempat pokoknya jadi HL Kompas deh sampai saking hebohnya. Oh serius? Oh my Serius. god. Oh my god. Giring udah nggak ada mungkin. Udah lah udah kuliah itu. Iya 2005-an 2000. udah Niji kayaknya sih udah ngeband. Oh alah. Nah, Dan ngeband juga aku mulai pengen dari tahu. 34. Yes. Kenapa? Hmm? Ngeband juga aktifnya di waktu di 34. Mm-mm. Kurun waktu 2002 itu kan kalau nggak salah. Iya pokoknya mulai aktif banget itu mulai bikin band terus aktif bikin lagu itu waktu di 34. Rekaman dan semuanya itu waktu di 34. Oh, jadi udah pecah telur ya waktu di 34. Udah manggung mulu, udah Ya. udah kerja, udah emang udah tahu bakal jadi musisi di situ tuh. Ah, I see. Dulu kenapa sih milih 34? Sebenarnya kan ada beberapa pilihan mestinya. Dulu SMP-nya mana? Tarakanita aku, Tarki. Oh, SMP Mm-mm. Tarakanita. Yang Mm-mm. mana tuh? Tarki 1 aku iya di Tendean. Oh, yang di Mm-mm. Tendean. Oke. Terus kenapa Mm-mm. milih 34 waktu itu? Kenapa milih 34? Karena aku itu ibuku pengen aku masuk ke sekolah unggulan kan. Halo Oh, Bro Ervan, semua pada minta sapa. Halo teman-teman, terima kasih udah join. Ini kita lagi nostalgia nih karena dulu aku lulusan SMA Negeri 34 nih. Jadi kita ini nostalgia. ada yang dari Tulung Agung loh. Halo Tulungagung, salam kenal, salam kenal. Bukan dapilnya Giring tapi ya. Buka jauh ya. Selain 34 waktu itu sempat milihnya mana? Yang disasar. Enggak ya, waktu itu ibuku cuma pengen aku masuk 34 karena sekolah unggulan kan. Oh, the one and only berarti pilihannya. Iya, the one and only. Wow. Wow. Dan ya saya sih jujur aja banyak punya kesan yang luar biasa lah dari 34 ya. Karena kan waktu itu kan dari swasta pindah ke negeri kan pertama kali Oh, kan. iya, iya, Jadi iya. jadi kayak apa ya disiplinnya kan beda ya. Hmm. Dan nyampe-nyampe langsung jadi anak tongkrongan warung lah. Iya kan. Ya langsung di warung dadang pokoknya di warung dadang nongkrong terus kerjaannya di sana. Iya kan. Oh, Terus apa namanya tapi di 34 juga ketemu sama Randi keyboardisku oh ya iya, kan. iya, iya. Ah. Jadi banyak 34 banyak berjasa buat karir musikku juga gitu. Ah. Crowd pertama kah? Ya iyalah. Tahun Oh, pertama. basis fans pertama ya. Iya, pokoknya dulu audisi-audisi kan ke SMA Negeri 70 lah, ke Hmm. mana lah, ke SMA 6 gitu kan. Wih, anak 34, wih gasper, gasper. Oh gitu. Iya. Ntar tadi Giring tuh gasper berapa? Gasper pertama ya? Oh, ketiga Tiga. udah. Zamanku soalnya belum ada itu penamaan-penamaan angkatan kayak anak 70, Legiun lah, Platun lah, kayak gitu-gitu. Gasper belum pernah ada. Kan gasper, sebelum gasper kan restim ya, kalau nggak salah ya. Astaga, oh gitu. Kalau nggak salah. Mungkin nanti di sini ada yang angkatan-angkatan di atas ikutan kali. Oh. Itu biasanya kan masa SMA itu kan dibilangnya masa-masa labil lah ya kita sebagai remaja. Hmm. Dulu labilnya Giring tuh apa sih? Kamu dulu Zaman lah itu bila kamu gimana? Nggak boleh apa galaunya sis gimana? Waktu dulu galaunya duluan, sis dulu dong. Galaunya ya gimana? urusan Dulu sis tinggal di pacaran mana kan sis? pasti. Dulu sis tinggal Ini aku mau wawancaranya loh. nggak ngefek di sini.
Ini harus juara, harus juara. 500 kata juga kali. Dulu sis di mana sis dulu tinggalnya sis? Tinggal. Hmm. Dulu anak Cinere. Oh, anak Cinere. Oke. Mungkin kegalauannya setiap kali kita naik angkot kali ya. Cinere Gandul kan, Cinere Gandul sama Cinere, ya kan? Iya, kita kegalauan di situ tuh, banyak galaunya juga. Takut dipalak lah sama anak-anak apa borcil dan yang lain ya kan. Apa tuh Jadi bocil? kalau oh kamu juga, aduh, waduh jauh angkatan, jadi jauh angkatan. Mbak Sari kita jauh angkatan berarti Mbak Sari. Borcil tuh ada sekolah, gue kayak sering datang ke sekolah kita untuk nimpuk-nimpukin sekolah kita dulu zaman-zamannya aku. Oh my god, oh gitu. Mungkin kalau Mbak Sari gimana? Dulu galaunya apa? Perpacaran-pacaran pasti ya. Jangan panggil Mbak, panggil Sari aja. Sis Sari, iya sis Sari gimana sis? Ntar gue aduin Grace loh. Oh ya sorry. Ya gimana sis? Dulu Ya, zamannya angkatanku tuh nggak ada berantem punya musuh gitu, nggak ada. Emang bisa dibilang apa ya, 34 tuh sekolah yang dulu tuh ada kantin namanya Cinta Damai, inget nggak? Masih ada nggak ya? Oh nggak ada, oh ya udah. Gimana? Iya, deket situ lah, depan 34. Atau 34. Menggambarkan karakter anak 34 tuh yang nggak pernah berantem. Emang kita nggak pernah apa ya, nggak pernah memenuhi requirement untuk sebagai musuh sekolah lain gitu loh kira-kira. Oh, tapi Mbak Sari ini barusan ada yang komen nih aku bacain ya. Dari Eki Gunadi, Sari galau karena pacarnya banyak tuh katanya. Rese Eki. Enggak. Giring jangan memutar jadi wawancara gue ya. Jangan diputar dong. Oke, sorry. Maaf. Gimana? Ini pertanyaan yang nanti ini yang mau tak keluarin nih. Ini pertanyaan rujukan untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Gitu. Boleh. Giring kan Siap. barusan fenomenal nih. Anak muda yang berani mencalonkan diri sebagai presiden. Yes. Banyak appreciate. Wah, gile, billboardnya di mana-mana, Bo. Dari partai yang juga memang identik dengan anak muda, partai PSI ya. Yes. Nah, kita tuh sering dengar negeri ini tuh udah nggak butuh lagi sebenarnya orang pintar. Yang dibutuhin negeri ini tuh orang jujur. Ngeri kali. Benar. Nah, iya, kok Ahok barusan ngomong gitu loh di video yang barusan heboh. Oh ya, aku belum nonton. Harus nonton nih. Kalau Ahok tuh kan relasi kebatinannya dengan PSI sangat mesra. Oke. I don't want to answer that one. Nah, tapi setuju nggak bahwa negeri ini butuh pemimpin yang jujur, orang jujur gitu loh. Setuju dong. Ya setuju banget dong pasti. Itu satu elemen dari pemimpin kan, satu jujur, kedua tidak hanya pintar tapi menurut saya juga kreatif, ya nggak. Terus ketiga menurut saya juga berani, ya kan. Ya berani, harus keluar dari zona nyaman juga. Istri gue lagi kuliah soalnya. Istriku lagi kuliah soalnya. Terus ketiga juga halo katanya sayang. Lagi kuliah dia. Jadi kalau menurut terus kalau aku pribadi juga ngerasa bahwa aku kan sangat penggemarnya. Aku suka dari aku di 34 tuh kan suka banget sama sejarah, ya kan? Karena bapakku juga seorang wartawan, jurnalis juga. Cuman kalau kamu di Kompas, bapakku di Antara kan. Terus wah, terima kasih. Alhamdulillah. Jumario Imamuhni. Wah, almarhum tuh suka banget ngasih aku cerita-cerita tentang sejarah about founding father kita. Dan akhirnya aku kebawa, jadi aku suka belajar sejarah. Dan akhirnya sampai detik ini aku belajar tentang pemimpin-pemimpin dunia. Contohnya Abraham Lincoln, FDR, terus Teddy Roosevelt, habis itu juga Lyndon B. Johnson. Dan semua ada satu hal yang sama semuanya dari pemimpin dunia itu, empati. Pemimpin yang hebat adalah memiliki empati yang luar biasa.
Karena kalau misalnya pemimpin yang nggak punya empati adalah pemimpin yang nggak apapun tindakan yang dia hanya memikirkan dirinya atau kelompoknya. Tapi ketika dia punya empati yang besar, sebelum any decision that he make, dia pasti selalu akan membuka masukan dari setiap orang dan juga mendengar dari setiap aspek komunitas dan juga aspek sosial yang lainnya. Gitu. Jadi menurut aku sih empati sangat penting buat pemimpin. Keren jawabannya. Kayaknya belum pernah keluar nih di wawancara yang lain soal empati. Iya. Nah, tadi Giring setuju tuh bahwa negeri ini butuh orang jujur, butuh pemimpin yang jujur, dan tidak hanya jujur tapi juga punya empati. Kalau menurut Giring sendiri sebagai capres, sebagai sekarang politisi, apakah Giring capres atau politisi yang jujur? Wih. Kalau saya sih selalu melihat bahwa saya lebih suka dan memang aiming besarnya ya, tujuan besarnya sih saya tidak mau ketika nanti ketika in my deathbed ya, lagi sakratul maut gitu misalnya, atau lagi sudah di hari-hari terakhir saya atau detik-detik terakhir saya lebih pengen dikenal sebagai seorang negarawan daripada seorang politisi gitu. Karena menurut saya negarawan itu adalah impian saya semenjak bapak saya selalu cerita tentang, karena bapak saya sendiri, menurut saya bapak saya adalah seorang negarawan. Beliau selalu cerita tentang Soekarno, beliau selalu cerita tentang founding fathers kita, beliau selalu cerita tentang Bobby Kennedy gitu kan. Statesman. My aiming is to be an honest and hardworking dan juga a leader yang statesman yang empatinya besar juga, itu sih my biggest aim itu sih. I'm not aiming to be a politician. I'm aiming to be a statesman. Dan yang membedakan antara statesman and politician is one thing. Politician always only think about dirinya dan juga kelompoknya dan bagaimana dia bisa menang. Tapi statesman adalah orang yang udah mikirin the whole about the nation, tentang negaranya, tentang bangsanya gitu. Itu sih aiming aku sih, Mbak Sari. Wah, keren. Ini buat teman-teman yang gabung di sini mungkin aku cerita dikit, nanti Giring koreksi ya kalau salah. Papanya Giring ini dulu wartawan kantor berita Antara, cukup terkenal. Alhamdulillah. Dan sempat bertugas di istana kan sebagai wartawan kepresidenan. Yes. Fotografer kan? Yes. That's why Giring sempat tertarik fotografi juga ya? Oh iya, aku juga ekskul fotografi. Gue baru ingat itu. Gue baru ingat ekskul gue fotografi. Oh my God. Ya, itu pasti pengaruh almarhum ayah ya. Yes. Ayahnya Giring itu, kalau tahu Arbain Rambe, fotografer Kompas, cukup beken. Itu dia sangat mengagumi karya-karya foto Pak Jumario. Aduh, alhamdulillah. Kalender tahun 60-an yang beredar di pasaran itu dulu banyak banget yang memuat foto-foto Pak Jumario. Dulu kalender tuh masih sesuatu ya. Kalau sekarang kan cuma kita lihat HP aja ya. Tapi kalender sekarang iya. Ya, mungkin Giring masih nyimpan memorabilia. Aku baru tahu loh, si Sari, aduh terima kasih banget loh. Terima kasih banget loh. Aku jadi terharu, aku baru tahu. Maksudnya aku kan juga follow Om Arbain Amri juga kan. Terus habis itu aku baru tahu bahwa beliau Om Arbain mengemari karya-karyanya almarhum bapak saya, dan juga saya juga baru tahu ternyata dia dulu suka foto kalender. Karena yang aku tahu selama aku kecil itu adalah foto-foto waktu dia di Timor Leste, di Irian Barat, di Vietnam. Itu sih yang aku tahu gitu. Jadi nggak heran sebenarnya kalau Giring dekat dengan pembicaraan atau perbincangan tentang politik, karena ya bapaknya wartawan gitu loh, dan bertugasnya juga di kepresidenan. Mungkin itu belum terlalu banyak yang tahu. Itu makanan sehari. Maksudnya itu kalau aku lagi makan, bayangin aku dari kecil aja bapakku tuh udah ngomongin politik gitu di meja makan sama anak kecil gitu. Aku cuma dengerin aja. Tapi dia selalu cerita bahwa dia cerita bukan Soekarno bukan politisi, dia statesman gitu. Oh, oke. Bob Kennedy itu bukan politisi, dia statesman.
Karena waktu itu Bob Kennedy sama kakaknya John F. Kennedy kan juga tokoh yang apa namanya, memperjuangkan undang-undang kan, undang-undang tentang penghapusan bagaimana orang kulit hitam juga bisa sejajar sama orang kulit putih di Amerika kan. Iya kan. Dan begitu dia meninggal, dilanjutin lagi sama Lyndon B. Johnson kan. Sama Immigration Act dan yang lainnya kan. Ya menurut saya sih itu statement, itu pola pikir seorang negarawan, bukan pola pikir seorang politisi. Ya. Nah, tadi kan Giring udah jawab nih bahwa Giring ternyata punya values, punya nilai-nilai dalam memandang politik itu seperti apa, kejujuran, empatik, ingin menjadi negarawan, bukan sekedar politisi. Nah, soal kejujuran nih, berarti pertanyaan setelah ini harus dijawab jujur dong. Ini mau nanya apa nih, cewek-cewek, bukan kan? Enggak, tenang aja. Aku pengen tahu nih, waktu Giring sekolah dulu, sama guru siapa di SMA 34 dulu Giring paling merasa berdosa? Paling merasa bersalah? Mungkin jawaban yang paling tepat lebih baik saya sekarang kan kalau nanti 34 sudah dibuka lagi, COVID ini selesai, saya lebih baik ke sana minta maaf satu-satu sih. Kayaknya kan dari dulu ngerepotin semuanya. Ngerepotin semuanya kayaknya. Gitu. Aduh, ngerepotin suara. Tapi dari dulu kayaknya guru-guru 34 kayak tahu kalau udah urus-urusannya nyanyi dan nyanyi. Halo ya? Masih ada kan? Masih. Mungkin karena dari satu SMA aku sering nampang jadi anak band, akhirnya guru-guru 34 dulu setiap kali aku ngeband pasti nanyanya juga pasti aku langsung dicari gitu sih. Aku sih banyak, jujur aja sih, kangen kesana, kangen ketemu ibu bapak gurunya dan pengen sungkem lah satu-satu. Apalagi salah satu anak muridnya sekarang sedang mau udah nyapres kan. Ya kan, harus sungkem kesana dong. Iyalah. Emang kenakalan apa paling parah waktu di 34? Waduh. Kalau menurut Giring? Aduh. Gimana jawabnya nih? Aduh. Nakalan apa ya? Bolos kan, misalkan, atau apa? Kegap nyontek, gitu kali. Aduh, gue jadi kalau inget-inget jadi kadang-kadang malu-malu sendiri gitu karena takut anak-anakku denger kan. Sedangkan anak-anakku kan selalu tahu bahwa bapaknya belajarnya baik, ibunya belajarnya baik, orangnya baik. Bisik-bisik di sini aja, bisik-bisik di sini. Bisik-bisik ya. Dulu tuh lagi era-eranya warnet ya, warnet tuh ada CSGO kan. Belum CSGO, baru Counter Strike. Di warnet. Ya dulu, pokoknya udah janjian sama teman-teman. Kalau misalnya lagi jam kosong dan itu deket sama ini ya udah ya kita cabut duluan buat main CS. Ya gitu sih, itu sih menurut saya sih yang paling ini sih. Karena mungkin akhirnya dampaknya ke aku sampai sekarang karena sampai sekarang aku jadi masih seorang gamer kan sampai detik ini. Kecanduan. Bukan kecanduan. Menurut saya di generasi aku bermain video game itu kayak dengerin musik sama nonton film. Udah bagian. Kalau zaman dulu nonton film sama dengerin musik adalah cara kita mengentertain ourselves ya. Tapi zaman sekarang bermain game itu udah sama ukurannya. Main game, nonton film sama main musik itu udah sama. Dan itu apply ke generasi di bawah aku juga. Sekali contohnya kayak istriku gitu. Istriku juga seorang gamer gitu. Sampai detik ini. Terus anak-anakku juga gitu. Dan we turn out fine gitu. We turn out good. It's in your blood gitu ya. It's in my blood. Dan bisnis aku kan juga di game dan e-sport juga kan. Iya. Oh iya. Itu sejak tahun berapa?
jadi presiden, paling nggak udah duluan jadi presiden di e-sport loh. Ya dong. 2008, 2000, it was 2018 ya, 2018. Oh, 2 years tahun ago. lalu. Serius berarti jadi presidennya ini. Tapi aku bersyukur bahwa semasa aku lagi menjabat bisa nge-push industri e-sport sampai ke titik ini sih, dan mudah-mudahan bisa nge-push terus sih, gitu. Industri e-sport lebih maju lagi. Promising ya? Pardon? Maaf, apa? Promising ya? Apa menjanjikan gitu loh? Industri ini menjanjikan. Sangat intinya sih sangat-sangat ini ya, apa namanya? Kalau misalnya kita lihat dari atas ke bawah gitu ya, misalnya kita lihat bahwa industrinya itu kan sama aja kayak industri sepak bola ya. Bahwa industri nontonin orang beradu main video game, ya kan? Sampai ada timnya, ada tim e-sportnya gitu. Sekarang tim e-sport kita itu salah satu terbaik loh di Asia Tenggara. EVOS, RRQ itu dua tim e-sport terbesar di Asia Tenggara. Nah, terus kalau kita lihat dari sisinya rangkaiannya adalah piramidnya itu paling atas, misalnya tim e-sport sama player sama pemainnya. Jadi kayak timnya dan atlet ya, kayak Manchester United sama pemainnya gitu, kayak Juventus sama Cristiano Ronaldo-nya, atau kayak Barcelona dengan Messi-nya. Itu baru lingkup player sama atlet. Tim sama atlet. Tapi kalau kita lihat ke bawah lagi, ternyata itu menghidupi ratusan orang. Dari broadcast-nya, orang panggungnya, orang sound-nya, orang grafisnya, wasitnya, dan apa namanya, bisa, ya contoh gini, kayak kemarin aku bikin Piala Presiden e-sport, kita tour dari Bandung, habis itu Surabaya, itu kira-kira tim produksinya kita hire tuh sampai 100-150 orang. Berarti kan ngasih rezeki kan ke 100-150 orang. Iya. Gitu. Jadi ekosistemnya sendiri itu besar dan bisa menjadi apa ya? Bisa membuat sejahtera banyak orang. Oke. Ini ada komentar nih dari Rizky nih, angkatan gue nih 95 nih. Kalau nggak jadi presiden, jadi Menpora cocok nih, wah. Gimana, Giring? Ya, iya, kita we aim for the big one. Iya dong. Keren. Mungkin kayak apa ya, orang di masyarakat kita belum terbiasa kali ya ada pemimpin, ada capres masih muda gitu, walaupun sebenarnya wacananya udah sekian tahun belakangan ini. Sementara di banyak negara sebenarnya sudah bermunculan Perdana Menteri umur 30-an tuh udah banyak. Presiden tuh bahkan udah ada tuh di Haiti sama Costa Rica kalau nggak salah, itu yang baru itu umur 30-an. Yang sekarang termuda bahkan pemimpin Perdana Menteri Finlandia itu perempuan, umurnya 34. Nah, Giring kan mencalonkannya di umur 37 ya sekarang ya. 37, yes. 37 kan, nanti 2024 itu udah 41 kan, udah masuk persyaratan. Yes. Karena kalau di Indonesia masih 40. Persyaratannya 40. Gitu. Kemarin tuh ada yang nanyain tuh, emang dia udah 40 gitu kan. Ya hitung aja ntar 2023. 2024 udah 41. Kelihatannya udah yang aku sendiri appreciate ya dari Giring adalah keberaniannya untuk meretas tabu bahwa anak muda itu sah-sah aja untuk pede, percaya diri, mencalonkan diri sebagai presiden, kenapa enggak gitu loh. Tabu yang sebelumnya kan sudah dipecahkan oleh Pak Jokowi ya, bahwa dia bukan elit partai, hanya pekerja partai, orang biasa gitu kan, nggak punya modal sosial atau modal politik yang kuat, tapi buktinya juga bisa jadi presiden sampai 2 periode. Nah, siapa tahu aja Giring memecah tabu yang berikutnya. Amin. Terus dari 34 lagi ya. Aduh, aku bangga. Aku pengen tanya lagi nih seputar dunia waktu. Sekarang tunggu, wait. Kenapa? My turn to ask dong. Ayo. Gitu ya. Satu aja. Oh ya, sekarang gantian. Mbak Sari. Paling bersalah. Sorry, sis.
paling ngerasa bersalah sama guru siapa dan kenapa? Gantian. Aduh, Tapi kayaknya orangnya kelihatan galak. kayak si Sari anaknya baik-baik, apa kayaknya baik-baik kayaknya nggak bandel nih kelihatannya sih. Aku tenang tidur Aneh di kayaknya. kelas. Teman-temanku udah tahu Oh semua. gitu. Hampir dipukul pakai penggaris sama guru PSPB. Kayaknya emang Cinere 34 jauh apa gimana? Pak angkotnya kepagian apa gimana, Sar? Susah dapat angkotnya 61. Oh iya emang sih. Gue sih rasa sih angkot sih Kalau rusuh ya. kalau pagi susah Betul. banget. Bener. Terus kalau udah ngetem tuh, kalau mau balik juga ngetem lama banget di pasar kan, bau banget lagi. Iya enggak? Oh aku tuh sering kena palak tahu. Kena palak lah, terus habis itu topi diambil lah. Sama anak sekolah lain Aduh. atau preman pasar. Ya sama anak sama preman pasar pernah. Kasian amat sih. Mungkin karena terlalu stand out gitu loh, rambutnya dulu mungkin udah Gimana? keriput Enggak, sih dulu waktu kan itu. botak. Enggak, dulu kan Oh gitu. botak. Terus kurus, krempeng gitu dulu kan. Mungkin gara-gara itu kali ya. Bisa dikerjain gitu. Mm-mm. Terus kalau dulu udah ada ini belum sih di kantin udah ada ini belum sih yang apa namanya kayak yang masak apa mie instan bisa sampai banyak gitu. Enggak, seingatku nggak ada Oh deh. nggak ada ya? Wah, Coba dulu. teman-teman di sini bantuin jawab ya. Pernah ada nggak sih? Jangan-jangan gue miss lagi. Kita tuh paling masih Ini ingatnya tuh makan di warung Kun. Masih ada nggak tuh? mm, nggak tahu deh aku. Kan aku kan waktu itu kan sempat aku eranya yang direnovasi waktu itu. Oh iya, oh iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Mm-mm. Wah, ini semuanya udah calon votermu nih, Giring. Alhamdulillah. Oh my God, anak Mi- gua nyaut. Halo mama, astaga. mana 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 mana? Halo Oh lucu mama. banget ya, lucu SMA banget dia ya. anak SMA. Oh, tiga empat, SMA 34. Bukan anak swasta di penabur dia. Oh, oh penabur. Ini kalau ini sahabat gue si Arki nih. Oh dulu ada warung Kun, ada mie Indo apa ya? Apa ada mie instan kan ya? Ki ya? Dulu sih nasi ya, seingat gua. Kalau di Kun tuh makan nasi sama sayur daun singkong tuh, sama tempe. Udah enak banget. Aduh, zaman dulu lah. Aduh, banyak banyak kenangan pada 34 mah. Oh, berarti renovasi itu berubah dari yang arsitektur lama ke baru tuh di eranya Giring ya? Iya, pokoknya Oh, era-era menjadi ada AC-nya. oh iya, iya, iya. Zaman gua nggak ada AC. Ada AC. Jadi sempat pindah ke 85 tuh, Oh, sama pindah ke sebelah 85. dulu. Ya, 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 ya. Mm-mm. Itu ekskul kayak fotografi aja dulu tuh belum ada. Ih, seneng banget deh. Di zamannya Giring. Sekarang Dulu masih ada nggak? Nggak tahu deh. masih sih ada ya. Dulu tuh ekskul fotografi itu aku tuh angkatan ketiga sama juga. Oh, udah lama dong. Oh, zaman itu Angkatan anak udah ketiga. biasa ya megang SLR gitu ya. Tapi dulu kan masih pakai film, sis. Masih pakai Oh, film. ini mah era analog. Analog, sis. Wah, Bukan 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 apa namanya? Bukan digital, analog. digital. Sempat belajar sama almarhum nggak sih, almarhum ayah? Sempet belajar. Ya, aku kan memakai kamera warisannya beliau semua. Oh ya, Eh, masih disimpan nggak? kayaknya masih di sebenarnya rumah ibu ya. Ya Allah, dari tadi ada dua yang ngomongin ekskul Gecita. Kamu Gecita dulu, Sar. Iya, cuma 1 tahun. Terus kalau Masih ada Gecita nggak? gini, ini yang gue inget. Nih yang gue inget Gecita. Wah, zaman gue ada nih Gecita. Ini yang gue inget ya. Pokoknya harus gini. Lu habis joget terus harus gini. Hah, hah, gitu. Nape lagi nih? Nape semua pakai begini? Nape mukanya begini gitu kan? Jadi Itu mungkin untuk outfitnya mengeluarkan adrenalin harus gitu ya. Jadi kalau misalnya lagi ada berhenti dulu, set, gitu ya guys. Sari juga gitu dulu pasti ya. Iya Sar. aku cuma 1 tahun
Kenapa? Dikunciin kalau pulang sama bokap, nggak boleh lagi jadi keluar. Oh gila. Sampai malam ya mau latihannya ya? Iyalah. Oh dulu masih ada ya. Gecita ada. Gecita tuh ngasih Arki nanya, nanti gue lupa, nanti kita japrian aja deh. Sar, lu nggak pakai seragam Gecita, Sar tuh. Ada yang nanya tuh. Masih ada. Punya temen tak simpen. Oh gitu ya Allah, masih inget. Tapi sekarang udah nggak ada kan. Aku dulu juga ini, paduan suara. Ya. Gue tahu dari mana ya? Di rumah paduan suara. Suaranya bagian apa tuh? Sopran ya? Apa sih? Tenor dong. Ya tenor dong. Oh ya, tenor ya. Tenor. Ini ngomong-ngomong nyanyi nih. Ngomong-ngomong nyanyi. Yes. Mau tanya, itu Lindawati itu siapa sih? Masih ingat nggak? Lindawati tuh siapa ya? Siapa ya Ki? Lindawati Ki? Dirimu pernah nyanyi-nyanyi di kelas teriak-teriak, woi Lindawati gitu katanya. Kayaknya antara itu ada cewek, terus aku buatin lagu, atau itu adalah lagu bule yang aku bikin aja gitu. Kayak aku lupa ya. Arki kayak tahu tuh Arki. Siapa Ki? Tolong ditulis di komen Ki. Ceritain Ki. Aku agak lupa nih. Tapi nyanyi-nyanyi di dalam kelas. Iya, aku masih ingat gitu. Lindawati gitu. Aku masih ingat sih. Masih ingat. Astaga. Tuh. Nggak, belum Suami dijawab ikut vokal grup dulu. Oh, ternyata banyak yang ikut ini ya. Paduan suara ya. Woi, paduan suara 34 dulu bagus loh. Oh, oke. Waktu zaman aku tuh bagus. Ikut Aku lomba-lomba. bukan ikut bikin lomba-lombanya sih gak penting. Suka kan tiba-tiba ada undangan nih nyanyi paduan suara di Lubang Buaya. Yeay, udah kelas. Ada nyanyi lagi di kebudayaan apa? Yeay, udah kelas. Pokoknya anak paduan suara tuh paling sering ada acara di luar yang akhirnya kita diizinkan untuk nggak sekolah. Makanya ikut paduan suara di 34. Arki jawab nih, anak sekelas lo lah. Anak sekelas lo. Oh iya, siap. Nanti japri gue ya Instagramnya. Oh ya bener. Ini ada juga yang komen nih. Owen, Kak dulu saya diceburin depan got 34 habis itu muntah-muntah. Oh sama. Kalau ulang tahun kan diceburin di got kan. Waduh itu paling parah tuh. Di depan dadang tuh kan. Ya pernah lah. Lagi ulang tahun, apa enggak lagi nyuburin orang ulang tahun jadi masuk got, atau ya lagi ulang tahun ya nyuburin diri sendiri ke got deh. Fix calon pemimpin harus berani masuk got. That's a good one. Udah fix itu, udah ketanda calon pemimpin tuh. Udah masuk got tuh, kenapa? Cuma belusukan, masuk gotnya genuine. Udah biasa soalnya ya. Udah biasa. Ini jadi inget nih. Kan banyak wawancara yang nanya Giring alasan. Aduh, Giring tuh kan talented banget sebagai musisi. Sayang banget kenapa ninggalin dunia dunia musik, terus terjun ke politik. Ya, udah ada lah jawabannya. Jawaban simple Giring tuh sudah beredar di mana-mana di berbagai berita. Nah, yang aku pengen tahu sebenarnya jawaban yang belum ada. Oke. Halo, kedengeran? Oh, ini ada. Oke. Aku tuh cuma pengen tahu aja, sebenarnya siapa yang approach dulu ke Giring? Yang pendekatan ke Giring sehingga Giring berubah pikiran, oke, aku akan switch dari dunia musik ke politik. Yang approach duluan? Maksudnya PSI dulu atau Giring dulu maksudnya? Enggak, orang luar dong. Yang approach duluan untuk aku masuk politik gitu. Maksudnya masuk politik. Gimana? Orangnya. Bukan PSI maksudnya? Orangnya? Bukan partai yang aku tanya. Yang aku tanya tokoh seseorang gitu. Apakah Grace?
banyak sih ya sebenarnya. Jadi sebelum masuk ke PSI kan juga banyak sekali partai yang mendekati ke saya kan, gitu. Oh, I see. Oke. Dan dulu masih apatis banget, ya kan. Oh, sempat Tapi apatis dengan begitu, dunia politik. ya sempet lah, sempet dong, Hmm. sempet banget. Waktu Niji album pertama, kedua tuh kan ya udahlah jadi musisi aja gitu. Hmm. Tetapi sebetulnya yang approach secara tidak langsung tapi lebih tepatnya menginspirasi sih ada satu orang sih yang benar-benar dampaknya benar banget sih ke hidup saya. Ini klise dan pasti jawabannya Putus-putus. udah ada di mana. Ya. Mungkin jawabannya klise dan semua orang mungkin udah tahu jawabannya. Cuman ini saya harus cerita dulu gitu bahwa yang benar-benar pertama kali yaitu yang inspirasi saya Pak Jokowi. As simple as that. Bukan pas dia jadi gubernur DKI Jakarta malah. Menurut saya pertama kali yang inspire saya adalah ketika itu saya dari Solo mau ke Jakarta. Hmm. Terus sehari sebelum pulang kan kita manggung dong. Kita manggung dan terus habis itu manajer saya ngomong, nih Pak Jokowi katanya mau ketemu nih sama Niji. Terus gue ngomong, Pak Jokowi siapa sih? Gitu. Pak Jokowi itu wali kota Solo yang doyannya dengan Metallica. Oh, terus aku baca Rolling Stone kan, gitu kan. Terus, tapi karena waktu itu selesai manggungnya kemalaman, akhirnya nggak jadi ketemu. Besok nggak jadi. Itu besok paginya aku ambil pesawat jam 10-an lah ya, jam 10 gitu. Terus tiba-tiba one of my crew ngomong, Mas Giring tuh Pak Jokowi. Wah, ada Pak Jokowi gitu kan. So aku samperin, Pak Jokowi, salam kenal, saya Giring. Oh ya, saya tahu Mas Giring, apa kabar? Pak Jokowi mau ke Jakarta ngapain? Ya, biasalah. Dan sebelumnya saya pernah ketemu sama pejabat yang pasti selalu bawa rombongan banyak lah ya. Ada ajudan lah, apalah, itunya banyak itu. Handphone aja saya pernah lihat ada ajudan megangin handphone orang, handphone bosnya gitu. Tapi Pak Jokowi enggak, Pak Jokowi biasa aja. Loh, kok nggak ada? Saya nanya dong, kok nggak ada ajudannya? Enggak lah, saya sendiri aja. Gitu kan? Ini saya sama temen. Intinya dia cuma berdua sama temennya lah. Dan itu bukan ajudannya lah. Mukanya seumuran gitu, jadi temennya kayaknya. Kita naik pesawat dong. Terus saya kan naik bisnis dong. Iya kan, namanya juga artis lah ya. saya kira bakal di bisnis ada Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi duduk paling belakang di ekonomi. Ekonomi paling belakang di ujung lagi. Di ujung belakang. Saya pikir gila ini juga ya, pemimpin hebat ya gitu. Terus akhirnya begitu dia mencalonkan jadi gubernur ya saya dukung gitu. Apalagi begitu dilihat dia punya program gitu. Jadi mungkin bukan approach kali ya, tapi menginspire. The person who really inspires me itu ya Pak Jokowi. Dan baru yang ngajakin banyak. Tetapi yang nyantol banget ya Grace Natali lah gitu. Oke. Pinter ya si Grace bujukinnya. Ntar gue tanya deh. Ya mungkin Sis Grace sama Bro Tony kan paling jago. Paling jago bujukin orang, nyeburin orang kan paling jago. Makanya kamu kalau ngobrol lama-lama nyebur juga loh. Hati-hati loh. Ini pinter banget deh balik-balikinnya. Aduh. Oh gitu ceritanya. Menarik. Nah, ini nggak tahu nih. Aku dengar nih, Giring tuh sebenarnya kan ya tadi datang dari keluarga yang sebenarnya nggak asing dengan isu politik. Salah satu Pak D. Giring tuh juga sempat jadi tokoh di salah satu partai kan? Iya, pendiri Golkar ya. Ya. Oh bener berarti. Iya, bener. Pak D dari ayah ya? Pak D dari bapak ya? Iya, kakaknya ayah. Jadi benar-benar yang deket banget sama ayahku sih. Pendiri Golkar. Oh, tahun udah lama banget berarti mah itu. Iya, awal banget. Jadi kalau kita lagi main ke rumahnya tuh ada kolam renang gede banget. Terus kolam renangnya di bawahnya tuh ada ubinnya tuh pohon beringin. Golkar. Iya, pendiri Golkar. Jadi kalau saya ketemu sama teman-teman saya di Golkar, semua pada nanya, kok nggak masuk Golkar sih? Mau pademu yang ngediriin Golkar, kok kamunya nggak masuk Golkar? Oh iya mas, iya mas. Iya nih. Baru mau nanya, gimana tuh kalau ditanyain sama elit-elit Golkar?
nggak usah gitu. Sepupuku juga sampai pernah berkarir di Golkar dan sempat jadi bendahara Golkar juga. Tapi Sepupuku, Giring kakak malah milih ke sepupuku. PSI ya. Iya, aku milih betul ke PSI. Berarti tadi berarti aku bisa nyocokin nih omongannya Giring sama keputusannya Giring. Giring kan berarti sebenarnya punya modal politik kalau misalkan dia mau. Kalau dia mau sebenarnya tinggal masuk aja partai besar. Sudah mapan. Dan dia adalah seorang keponakan dari pendiri Golkar, lo kurang apa? Tapi tadi Giring bilang, aku nggak mau jadi politisi sebenarnya, aku pengen jadi negarawan. Dan Giring lebih memilih masuk Partai Gurem PSI. Yang Yang Partai Gurem, wow, jahat sama Partai Gurem. ya, Bilangin Grace lo, bilangin Grace lo. Ketika itu, benar. Itu masih bisa dibilang betul. Partai Gurem dong, belum mapan kan? Kamu berani gitu loh masuk ke partai yang belum jelas nih nembus threshold apa enggak, dan terbukti ternyata nggak bisa nembus threshold. Walaupun dapat belum suara dikasih kesempatan. Walaupun dapat suara terbanyak, Giring nggak lolos ke Senayan. Tapi justru di situ mungkin kalau aku pribadi appreciate karena dirimu mau melewati jalan yang berkerikil ketimbang yang mulus dengan tidak memilih masuk ke Golkar. Terima kasih loh Mbak Sari. Thank you very much. Jadi Giring really sebenarnya lengkap. Really means a lot kalau it really means a lot kalau keluar dari wartawan Kompas. Really means a lot. Kamu di Kompas kan ya? Bener ya? Bener kan ya? Iya, pas. Lengkap ya, berarti ada dunia politik datang dari keluarga juga, dunia dunia seni juga dari ayah juga ini ya yes. Senang sama seni kan. Kakaknya Giring kalau nggak salah punya galeri segala, Mbak Tita ya? Ya, Mbak Tita punya ini sekolah namanya Ganara Art School. Jadi sekolah seni untuk anak-anak atau orang yang biasanya kan gini. Kita kan dulu ini nggak tahu ini menurut kamu gimana, Sar? Kurikulum pendidikan Indonesia itu untuk kesenian itu sangat minim ya. Kalau nggak salah belajar seni itu porsinya kecil banget. Sedangkan terbukti bahwa seni itu kan membuka rasa, melatih empati, ya kan? Dan sayang gitu kalau misal. Dan akhirnya banyak sekali hasilnya orang-orang yang sebetulnya punya bakat seni nggak bisa menyalurkan dan nggak bisa belajarnya nggak tahu di mana. Makanya kakakku bikin gitu Ganara Art School. Jadi yang belajar itu nggak cuman ya ada kok Ganara Art School. Jadi belajarnya itu tidak hanya buat anak kecil, tetapi juga buat orang dewasa. Misalnya Sari mau belajar melukis gambar muka atau gimana, itu di Ganara aja gitu. Anakku deh, tak masukin. Boleh, terima kasih. Dan sekarang enaknya udah online ya. Sekarang udah online jadi enak. Iya. Gimana? Ada yang kok. Ini ada yang komen, Sari hati-hati bakal digiring sama Giring. Emang dia jago menggiring. Bapaknya nggak salah ngasih nama Giring. Aku denger juga nih dari fotografer yang cukup tahu bapakmu. Bapakmu tuh dulu katanya almarhum itu pikirannya suka nyeleneh. Dikenal sebagai orang yang pikirannya suka nyeleneh. Giring tuh dulu hampir dikasih nama Giring Gajah. Ya, betul. Bener nggak? Iya, betul. Giring Gajah. Ya. Tapi jadi Ganesha. Iya. Gajah gara-gara ini, sis. Waktu itu ketika ibuku lagi hamil aku, ada penggiringan gajah besar-besaran di Lampung. Gitu. Terus akhirnya makanya dinamainnya giring gajah. Nah, giring itu dia ambil sebenarnya tidak hanya menggiring gajah, tapi dari Ki Ageng Giring. Filosofinya dalam sejarah Ki Ageng Giring adalah salah satu tokoh Jawa yang membawa masuk agama Islam di awal-awal di tanah Jawa gitu. Oke. Makanya namanya Giring Gajah, tapi Ganesha dirubah jadi Ganesha gitu. Iya, dewa salah satu dewa dalam ajaran Hindu ya. Yang tahu nggak artinya Ganesha itu dewa apa? Dewa wisdom, knowledge. Ya kan, gitu.
penjaga penolak bala. Pernah bawa juga ya. Ya, penolak bala. Ya, Jadi mungkin kalau kita punya presiden yang ada nama Ganesanya, negeri ini selamat. Bebas dari woy, bala. jago emang Sari ini. Ini kayak Arki cocok nih kayak Ki nih. Cocok nih kayak Ki. Emang cakep nih, keren nih hostnya nih. Terima kasih Tekwan. Sampai batuk gua. Habis kan tiap kali ada apa namanya bencana alam tuh selalu kan itu sebagian rakyat kita ngubung-ngubungin sama pemimpinnya gitu kan. Nah ini kalau pemimpinnya ada nama Ganesanya nih. Selamat kali. Amin, amin. Semoga sehat sukses untuk next Nih, presiden. Ini ada nih yang lucu nih. Pernah dikolekin dadang nggak? Dikolekin. Oke. Kalau di zamanku sis itu, kalau ulang tahun ada yang namanya timer. Jadi kan ada ciki, ada apa, macam-macam kan snack semua kan di warung. Jadi aku ngasih waktu kayak 30 detik ya, siap 30 detik. Wah, 30 detik tuh anak-anak ngambil semua tuh, ciki semua, roti semua. Terus habis itu sama dadang dihitung. Udah berapa. Suatu saat aku lagi ulang tahun, dan waktu itu kan ya ibu kan single mother lah ya. Iya kan, karena bapakku kan meninggal tahun 98. Iya. Jadi waktu aku ulang tahun semuanya kan, traktir dong, traktir. Yaudah. Ayo buka ya sama dadang ya, siap. 1, 2, 3. Wow, langsung di warung udah ambil semua. Pas di sum up, mahal banget. Terus aku nggak punya duit, aku juga nggak enak dong minta duit ke ibuku. Ya udah, jamku G-Shock aku gadain. Dang, buat lo deh, Dang. Gue gak kuat bayar, Dang. Ini buat lo aja. Aduh. Mudah-mudahan tradisi itu tidak ada lagi. Buat kita anak-anak SMA yang belum punya penghasilan, itu is a bad idea. Pernah menggadaikan Arki tuh, pasti tuh. Gadang. Iya. Arki tuh pasti ngambil banyak tuh roti sama ciki tuh, Arki tuh pasti tuh. Dulu zaman traktir. Kalian ternyata generasi ciki. Generasi ciki aja bisa jadi capres loh. Kurang hebat apa Indonesia? Ada lagi nggak nih yang mau nanya nih? Oh, ada yang tadi gue sempat baca nih dari Firman nih. Giring. Apa tuh? Juga berarti proses kan? Berharap nggak pengen ke DKI dulu sebelum RI 1. Wah. Kalau misalnya ditanya itu sih, dulu sama awal-awal emang cita-citanya ke DKI 1 ya. Tapi begitu melihat ada kesempatan untuk 2024 ke RI 1, terus kita pikir ya kenapa enggak gitu kan. Terus Iya habis dong. itu iya. Terus begitu aku lihat lagi, ternyata pas kita petain memang calon-calonnya, wah ya ini lagi ini, dia lagi, oh udah. Kayaknya I have a shot gitu. Ya udah sih. I have a shot. Pak Prabowo aja juga cita-citanya kan mau jadi RI 1. Kalau nggak jadi kan turunnya minimal menteri. Ya. Tapi terakhir kali aku ketemu sama Pak Jokowi di istana, aku seneng gitu bahwa Pak Jokowi kelihatan banget deket banget sama Pak Prabowo sih. Dia sering cerita gitu tentang Pak Prabowo dan kasih highlight lah. Dia seneng banget gitu. Dan saya rasa juga kita tuh kalau teman-teman misalnya kan kadang-kadang ngerasa bahwa 01, 02 dor gitu. Pak Jokowi dan Pak Prabowo tuh sahabatan. As simple as that gitu kan. Walau mereka berdua kan negarawan, mereka berpikir apa yang terbaik buat negara ini gitu. Dan saya lihat bahwa ya Pak Prabowo sekarang sama Pak Jokowi kayak sih deket banget gitu. Karena waktu saya terakhir kali ketemu, beliau banyak memberi highlight lah mengenai Pak Prabowo. Dia good thing kan. Nah, tuh dengar semua omongan Giring. Ini rakyat itu sebenarnya kampret sama cebong itu kena prank. Kalau masih berantem tuh baru kalian kena pranknya Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Sekarang mereka baik-baik aja, ya nggak? Baik-baik aja. Kena prank se-Indonesia Raya.
Bro Giring, apa yang bisa bikin lo mutusin? Oh, tadi udah dibahas, Ibu, Mbak Resa. Tuh, lihat tren politik PSI di Pilpres kemarin kan nggak signifikan. Ya, Iya, memang waktu di kemarin memang kita belum signifikan, kita belum diberikan kesempatan, tapi alhamdulillah sekarang di polling-polling terbaru kita sudah di tingkat nomor 6, persis di bawahnya PKB. Dan kalau dihitung-hitung, kalau misalnya thresholdnya masih 4%, kita sudah alhamdulillah akan masuk gitu. Alhamdulillah juga kemarin ada polling terbaru. Awal saya nyapres itu saya masih nomor 10, tapi kemarin ada polling lagi. Alhamdulillah sudah menjadi nomor 8, naik lagi. Jadi ya kita sih berjuang terus, pokoknya kerja keras aja gitu. halo, ya. Lohe? Udah Halo? masuk. Halo? Giring Lohe? freeze. Oh, udah. Aku yang Ya. freeze ya? Lagi gini. Ya. Udah enggak. Tolong ketik amin ya semuanya yang nonton. Amin. Amin. Aminnya mana? Tolong diketik. Pertanyaan Kisi apa? Aduh, kelewatan nih, sorry. Yeay, maju terus. Banyak yang doain Giring. Iya dong. Isyana kan anak 34 ya? Isyana kan ya? Iya, tapi di bawah, apa namanya, nggak tahu aku angkatan berapa. Gue udah lulus tuh. Giring, terakhir nih pesan buat teman-teman atau alumni 34, apa mau ngomong apa kira-kira? Mungkin terdengar bukan standar, terdengar klise, cuman menurut aku sih sangat penting sih untuk diomongin. Tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker, tetap cuci tangan, tetap jaga jarak, karena semakin hari angka penularan COVID semakin tinggi. Terus kita rasa juga kok semakin hari juga semakin di circle yang kita kenal gitu, yang kita kenal. Maksudnya yang terkena itu semakin circle-circle yang dalam. Jadi kalau misalnya memang kita mau reunian lagi teman-teman 34 di tahun-tahun depan, please tetap pakai masker, jaga kesehatan. Dan kita sekarang cuma punya semangat dan harapan agar bangsa ini bisa lekas keluar dari pandemi COVID-19. Saya sih jujur aja tiap pagi bangun berdoa agar semua yang saya kenal dan Mbak Sari juga dan semua anak 34 ya kita semua bisa sehat terus dan jangan sampai terkena pandemi COVID-19. Amin. Wah, didoain Giring lu kita. Makasih. Gantian Mbak Sari. Sebagai senior, what do you wanna say to everybody, apalagi sekarang kan di Kompas gitu kan. Hati-hati dengan hoax, karena hoax nanti menjelang Pilpres yang 2024 itu akan makin gila, makin mungkin bisa lebih gila dari yang kemarin. Hati-hati terpolarisasi, karena itu bukan malah jadi modal sosial buat kita untuk merawat negeri ini, tapi malah mungkin bisa jadi menghancurkan kita sendiri.